Oke, welcome back to our channel. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di channel Test and Talk. Dengan saya Muhammad Alfirizi. Di sini saya nanti bakalan mencoba share ya teman-teman ya. Dan nanti kita bakalan coba belajar bareng terkait materi selanjutnya yaitu test case. Oke, sebelumnya dari kami mohon maaf ya, beberapa hari ini atau belakangan ini nggak konten terkait tes and talk atau seputar QA ya karena ada keterbatasan waktu. Ya, mungkin nanti ke depannya kami coba konsisten kembali ya untuk upload konten yang nantinya ya mulai dari manual testing, automation testing, performance testing sampai ke yang lainnya kayak gitu. Oke, langsung saja. Jadi untuk materi test case ini, oke, apa saja yang nanti bakal kita bahas? Oke, yang pertama itu nanti kita coba bedah ya, apa itu test case. Terus nanti kita juga bedah apa fungsi dari test case itu sendiri. Lalu aku juga nanti bakal share terkait contoh format dokumen test case yang sederhana ya. Ya mungkin setiap perusahaan nanti bakalan mempunyai format masing-masing. Jadi ya tergantung sama perusahaan yang ditempati teman-teman kayak gitu. Oke, langsung saja kita coba belajar terkait test case itu sendiri ya, atau apa itu test case. Jadi test case ini dalam dunia QA atau ya di tester, quality assurance, adalah dokumen atau langkah-langkah yang terstruktur yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu fitur itu atau suatu fitur aplikasi bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ibaratnya test case ini kayak instruksi ya, langkah demi langkah untuk ngetes bahwa suatu fungsi itu berjalan dengan benar. Jadi semacam kayak panduannya teman-teman ya. Jadi panduan kira-kira test case ini nanti satu skenario caranya gimana, ekspektasinya gimana, terus hasilnya juga gimana. Jadi test case ini bakalan membantu banget buat teman-teman developer maupun stakeholder terkait. Oke, untuk selanjutnya yaitu fungsi utama dari test case itu sendiri ya. Jadi ini saya coba jelaskan 4 poin ini ya. Yang pertama memberikan panduan jelas bagaimana cara ngetes sebuah fitur kayak gitu. Karena di test case ini nanti bakal ada step by stepnya. Lalu ada ekspektasinya kira-kira kayak gimana. Terus nanti skenario-nya kayak gimana. Nah itu nanti bakal dijelaskan di test case. Terus lanjut untuk yang poin kedua yaitu memastikan semua skenario yang diuji itu ya bakal cover kayak gitu ya. Baik itu positive case maupun negative case kayak gitu. Terus menjadikan dokumentasi jika terjadi bug. Sehingga mungkin ya tester lain bisa mengikuti langkah yang sama. Jadi case yang poin ketiga ini fungsinya hampir sama kayak reproduce. Jadi kalau kita mungkin ya di satu perusahaan itu ternyata ada dua QA. Terus QA yang pertama itu menemukan bug. Dan kebetulan QA-nya itu mungkin dipindahkan ke project lain atau mungkin lagi on leave ya atau cuti. Ya nanti tester yang lain atau QA yang lain itu bisa memastikan oh ternyata langkah-langkahnya kayak gini yang fungsinya kayak gini bug yang ditemukan kayak gini jadi tahu produksinya kayak gimana. Terus yang poin keempat yang pasti yaitu memastikan kualitas aplikasi ini stabil sebelum dirilis kayak gitu. Oke ya, mungkin dari teman-teman udah punya bayangan nih test case itu kayak gimana. Oke, jadi contoh dari test case sendiri ini kayak gini. Wah, gambarnya nggak ada ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Oh, ini kalau tak full screen tadi nggak ada. Oke, langsung saja untuk yang pertama terkait format dari test case ini. Jadi di sini aku udah bikin semacam test case yang kayaknya ini ya bakalan dipakai di beberapa perusahaan. Cuman nggak semuanya formatnya itu sama ya teman-teman ya. Di sini aku udah sempat bikin ya namanya aplikasi daily tracking testandtalk.com. Nah, ini nanti bakalan ada kira-kira fitur-fiturnya kayak gimana dan seterusnya. Nah, di sini ada format-format tersendiri. Yang pertama ada skenario ID-nya, lalu ada tes skenario-nya kayak gimana, test case ID-nya gimana, terus test case di masing-masing skenario-nya gimana, tipenya, tipe testing, tipe
Tipe testingnya positif, tipe case-nya kira-kira gimana? Positif case atau negatif case? Kalau ada prekondisi, yaitu di mana nanti kira-kira sebelum menjalankan skenario atau case ini, kira-kira apa yang harus dilakukan? Lalu ada test step-nya, yang pasti step by step-nya harus jelas ya teman-teman ya. Kalau bisa nanti di breakdown per poin kayak gitu. Tapi ini balik lagi ke kebutuhan perusahaan. Ada ekspektasinya, expected result, dan terakhir ada actual result. Sorry, ada lagi statusnya juga ya teman-teman ya. Kira-kira pas atau fail kayak gitu. Oke, untuk note ini adalah catatan. Note ini biasanya digunakan buat ini catatan reproduce kira-kira langkahnya gimana. Atau nanti kalau ada screenshot pendamping ya, pendukung pendukung buat kira-kira isu yang ditemukan kayak gimana itu lebih bagus. Atau video reproduce juga nggak apa-apa teman-teman. Oh ini kalau yang automation ini optional juga sih. Biasanya dari aku sendiri kalau bisa diotomatiskan atau diautomationkan bakalan tak checklist teman-teman. Oke ya, ini aku coba jelasin yang poin ini aja ya. Jadi nanti teman-teman bisa akses test caseku ini. Nanti coba tak lampirkan di description YouTube ya teman-teman ya. Bisa diakses. Oke, contohnya untuk skenario yang pertama yaitu ngecek functional loginnya. Kira-kira gimana? Di sini untuk positif case-nya yang pasti ya teman-teman ya. Kira-kira kalau misal nanti username atau mungkin emailnya itu valid dan passwordnya juga valid, itu biasanya masuk ke positif case teman-teman. Jadi nanti apa yang bakalan dicapai di positif case itu nanti harusnya bakal terpenuhi kayak gitu. Biasanya untuk positif negatif yang simple kayak gini, harusnya dari developer udah memastikan betul-betul kayak gitu. Kira-kira apakah udah sesuai atau belum kayak gitu. Oke, anggap aja ini ya, validate login functionality with valid credential. Untuk bahasanya bebas ya teman-teman ya, bisa pakai bahasa Indonesia juga kalau memang teman-teman bekerja samanya dengan tim ya tim Indonesia kayak gitu ya. Mungkin buat temen yang lintas tim apa kayak internasional tim bisa pakai bahasa Inggris. Ini aku coba belajar bahasa Inggris juga teman-teman ya. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah. Oke, yang pertama terkait positive case yaitu ini ya kondisinya user harusnya udah buka browser dan juga situsnya itu aja. Step by stepnya gimana? Oke, yang pertama user mengakses daily tracking. Nah ini, oh sorry, ini harusnya udah login. Ini kayaknya, nah ini kurang satu step ya teman-teman ya, kurang slash login. Terus yang kedua enter valid. Oke, kita coba testing account at gmail.com. Anggap aja ini emailnya ini, passwordnya 123. Oke, setelah itu klik button login. Nah, ini harusnya klik button sign in. Kalau bisa disamakan ya teman-teman ya. Kebetulan ini kayaknya pas waktu develop. Aku ini ya, uh, ini apa bahasa Indonesia terus tak update buat bahasa Inggrisnya. Oke, nah ternyata salah kayak gitu. Kalau salah ini berarti bukan ini test stepnya, datanya bukan ini kayak gitu. Biasanya teman-teman bisa juga melampirkan tes datanya, emailnya apa, passwordnya apa, dan seterusnya. Nah ini aku agak lupa ya untuk email passwordku apa. Ini soalnya udah lumayan lama ya, bulan Juni. Sekarang November ada sekitar 5 bulan nggak saya kembangkan. Ini intinya ya, valid emailnya kira-kira apa, password validnya pun juga apa gitu. Terus kalau udah sukses nanti mungkin bakalan ada tulisan successfully kayak gitu. Oke. Terus untuk yang kayak tadi ya, mungkin yang testing account ini bisa dimasukkan ke negatif case karena ada tulisannya user or password is wrong kayak gitu. Atau ada alertnya, nanti masuk ke negatif test case kayak gitu. Nah, untuk mungkin ya beberapa teman-teman kalau mau ngetes aplikasi atau ngetes website platform yang buat coba-coba bisa bisa coba aplikasi ini web buatanku sendiri yaitu daily tracking atau mungkin bisa coba akses Sauce Demo.
Satu demo ini biasanya website yang digunakan buat dummy aja kayak gitu ya. Soslab ini ya kayaknya. Oh, sorry, mana ya? Agak lupa. Demo. Nah, kayak gini juga ini ya mungkin dari orang-orang lain yang bikin website dummy-dummy ya gitu, teman-teman. Oke, lagi ya. Terus ada biasanya Orange ARM kayaknya ya. Nah, ini demo. Nah, ini yang ini. Oke, bisa dicoba ya teman-teman. Biasanya teman-teman QA kalau mau bikin portofolio ngetesnya pakai ini ya website Orange open source demo Orange it's RM ya, rmlive.com kayak gitu. Nah, ini bisa dicoba ya. Admin 123. Nah, ini untuk positif case-nya. Oke, mungkin untuk test case ini singkat ya. Yang pasti tujuan dari test case ini ya yang pasti ya apapun yang teman-teman testing itu terdokumentasi dengan jelas, step by step-nya itu juga jelas, dan kira-kira nanti kalau kita mau infoin ke developer pun juga jelas kayak reproduksinya gimana, ekspektasinya itu gimana, terus aktual yang diperoleh sekarang gimana, dan seterusnya kayak gitu. Oke, mungkin kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa iya drop di kolom komentar ya terkait dunia QA dan kalau ada request materi apapun bisa kabari di kolom komentar. Oke ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sekian dari aku. Selamat malam dan juga semangat belajar teman-teman semua.